Assalamualaikum sahabat muslimah pemilik rindu dan harapan. Gak perlu galau dan khawatir jika hari ini namamu dan nama jodohmu belum tertulis di buku nikah yang kamu damba. Menunggu adalah suatu kata yang cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman, apalagi harus dilakukan entah sampai kapan. Melanjutkan video sebelumnya, inilah tutorial menanti jodoh tanpa galau. Langsung saja ke step berikutnya. Step 3. Refresh amal. Setelah kamu merefresh pikiran dan hati kamu, maka hasilnya akan langsung tampak pada sikap dan perilaku. Bisa dikatakan, sikap dan perbuatan kita adalah cara yang paling efektif untuk mengevaluasi kondisi pikiran dan hati kita. Pikiran yang jernih melahirkan amal yang benar dan tepat, jauh dari amal sia-sia, apalagi yang menimbulkan kerusakan. Sementara hati yang lapang dan tidak tertekan melahirkan jiwa besar, harapan menjulang, amal yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang besar akan membuatmu survive dan senantiasa mampu untuk memaafkan. Jiwa yang besarlah yang mampu membuatmu rendah hati hingga kamu tidak mampu merendahkan orang lain. Pikiran yang bebas sumpek dan tekanan akan memacumu bertindak dengan pertimbangan yang matang, tidak gegabah dan tidak berbuat sembrono. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang akan lahirlah amal-amal penuh manfaat, bahkan manfaatnya mampu dirasakan oleh banyak orang. Ya, demikian keadaanmu, betapa beruntungnya kamu sob. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling baik diantaramu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan begitu banyak amal kebajikan dan menisbatkannya kepada hamba-hambanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Sebagai manusia biasa, kita tidak dapat memungkiri bahwa ada saja masanya di mana kita mengalami futur atau menurunnya semangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi rambu untuk masa-masa tersebut dengan sabdanya, setiap masa semangat akan mengalami masa fatrah. Barang siapa yang futurnya tidak keluar dari sunnahku, maka ia akan selamat. Kaidah tersebut menuntun kita bagaimana kita harus pandai berpindah dari satu amal ke amal yang lainnya, tak kala futur melanda. Contohnya saja, kamu tiba-tiba ngantuk banget untuk bangkit mengerjakan sholat lail, maka segeralah berpindah ke amal yang lain, saum sunnah keesokan harinya, atau menambah tilawah Qur'anmu, atau merogoh kocek lebih dalam untuk sedekah, atau lebih memperbanyak zikir dan istighfarmu. Karena futur bukan berarti kamu boleh santai dalam kelemahanmu, karena hal tersebut akan berujung kelalaian. Kelalaian akan kembali memporak-porandakan hati dan pikiran yang telah kamu refresh. Futur yang kita alami jangan sampai membuat kita lalai, apalagi sampai melalaikan salah satu amal fardu. Salah satu cara yang juga sangat efektif melewati masa futur dengan taat adalah tetap berkumpul bersama sahabat-sahabatmu yang soleh. Sefutur apapun dirimu, tetap kontak dan ada di tengah-tengah mereka. Jangan pernah kamu menjauh dari orang-orang soleh hanya karena kamu belum bisa sebaik mereka atau menyangka bahwa dirimu enggak pantas bersama mereka. Itu adalah bisikan setan di dadamu agar benteng pertahananmu betul-betul mampu mereka robohkan. Futur adalah saat di mana pintu dan jendela hati mengendor kuncinya karena sudah usang. Pertahanannya lemah, sementara musuhnya tak pernah kenal lelah dan tak mau menyerah. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaharuilah imanmu, karena seperti baju ia bisa usang. Selain dengan banyak bersikir, kita butuh tambahan kekuatan dari eksternal untuk merenovasi benteng di dalam hati. Inilah yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahimu teman yang soleh, maka peganglah ia erat-erat. Masa futur juga bisa disebabkan karena situasi atau kondisi yang tidak bisa kita hindari. Saat sakit misalnya, tentu sikon tersebut akan mengakibatkan menurunnya kemampuan beramal. Untuk mengantisipasi masa situasi dan kondisi serupa itu, kita membutuhkan wirid, amalan yang rutin dikerjakan setiap hari, yang kita berniat dan berasam untuk konsisten mengerjakannya. Seperti tilawah Quran minimal 1 juz per hari, atau puasa Senin Kamis, atau qiyamul lail, ataukah sedekah rutin setiap hari. Wirid akan sangat membantu kita melewati masa-masa menurunnya kemampuan diri untuk beramal. Karena barang siapa yang tertinggal dari wiridnya karena uzur, maka Allah merintahkan malaikat untuk tetap mencatat pahala kebaikan, dan sebagaimana ia selalu rutin melakukannya di masa kuatnya. Memang meningkatkan kualitas amal adalah sangat penting sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2, tapi bukan berarti meningkatkan kuantitas amal tidak dibutuhkan. Sahabat pemilik rindu dan harapan, emang paling enak tuh ya nunggu sambil melakukan kegiatan kan? Nunggunya nggak terasa, lagi pula waktu nggak akan lewat percuma. Karena sebagai mukallaf kita harus berhati-hati betul dengan waktu ini. Ya, karena waktu adalah usia kita, yang lewat nggak bisa dibalikin, yang tersisa kita nggak tahu berapa banyak.
Iya kalau banyak, kalau nyaris habis. Astagfirullahaladzim, irhamna ya Rob. Jangan sampai karena buayan angan-angan banyak usia kita berlalu tanpa manfaat. Jangan sampai karena rindu yang belum terjawab, lalai berbuat untuk kesempatan yang sudah ada. Intinya, gerak atau diam kita itu membawa manfaat dan tidak mubazir ya sob. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.